Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjung agungan kepada junjungan kita dan besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rijana dengan NIM 20244054057170 dari kelas 3E PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Dian Amori dengan judul Pendekatan Pendidikan Demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, terdapat konsep aliran pendidikan progresif, yang kedua, konsep pendekatan pendidikan demokratis, yang ketiga, implementasi pendekatan pendidikan demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif, dan yang terakhir yaitu tantangan pendidikan demokratis progresif di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ulas terlebih dahulu latar belakang yang melatar belakangi materi yang akan kita bahas. Latar belakang pendekatan pendidikan demokratif berdasarkan aliran pendidikan progresif. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Tilar 2012 menegaskan bahwa pendidikan adalah proses humanisme sepanjang hayat, tempat manusia mengembangkan seluruh potensinya. Dalam konteks kehidupan demokratif, pendidikan memegang peran strategis untuk menumbuhkan warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang mampu mendorong kebebasan berpikir dan keterlibatan aktif menjadi sangat dibutuhkan. Salah satu aliran yang relevan dengan tujuan tersebut adalah pendidikan progresif yang dipelopori oleh John Dewey. Progresivisme memandang pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman, di mana peserta didik belajar secara aktif melalui pengalaman langsung agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam perkembangan zaman modern, pendekatan pendidikan demokratif menjadi dipandang sangat penting. Zamroni 2011 menekankan bahwa pendidikan demokrasi tidak sekedar mengajarkan konsep demokrasi, tetapi mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip progresivisme yang menekankan kebebasan, pengalaman langsung, kerjasama, dan partisipasi aktif. Dengan demikian, mengkaji pendekatan pendidikan demokratif berdasarkan aliran progresif menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran secara lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari materi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep aliran pendidikan progresif, yang kedua, bagaimana konsep pendekatan pendidikan demokratis, yang ketiga, bagaimana implementasi pendidikan demokratik berdasarkan aliran pendidikan progresif, dan yang terakhir, apa tantangan pendidikan demokratis progresif di Indonesia. Adapun tujuan penulisan pada materi kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep aliran pendidikan progresif, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep pendekatan pendidikan demokratis, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan pendidikan demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif, dan yang terakhir, untuk mengetahui apa tantangan pendidikan demokratif progresif di Indonesia. Selanjutnya kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep aliran pendidikan progresif. Aliran pendidikan progresif muncul pada akhir abad ke-19 dan berkembang pesat pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap pendidikan tradisional yang bersifat otoriter, verbalistik, dan theater-centered dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Aliran ini dipelopori oleh John Dewey dan menekankan bahwa belajar harus berdasarkan pengalaman langsung, minat, dan aktivitas peserta didik. Dalam aliran progresivisme, anak dipandang sebagai individu yang aktif, yang pembelajarannya terjadi melalui pengalaman, eksperimen, dan penerapan metode ilmiah, bukan hanya sebagai objek yang pasif yang menerima pengetahuan saja.
Selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip aliran pendidikan progresif. Yang pertama yaitu learning by doing. Prinsip ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi siswa tersebut terlibat aktif dalam kegiatan nyata yang memberikan pengalaman secara konkret. Cara ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Prinsip yang kedua yaitu pendidikan berpusat pada anak. Progresivisme menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, kurikulum dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, serta tahap perkembangan siswa. Pendekatan ini menghargai keunikan setiap individu dan mendorong potensi mereka berkembang secara optimal. Prinsip yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses sosial. Pendidikan dipandang sebagai proses sosial yang tidak terpisah dari masyarakat. Sekolah seharusnya menjadi miniatur masyarakat demokratis tempat siswa belajar berinteraksi, bekerja sama, dan mengembangkan kepedulian sosial. Melalui interaksi ini, mereka meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Prinsip yang keempat yaitu pendidikan berbasis pengalaman. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika materi dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Bukan pembelajaran dari kehidupan sehari-hari membuat siswa lebih memahami relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang kelima yaitu pendidikan sebagai pertumbuhan berkelanjutan. Pendidikan dipandang sebagai proses yang berlangsung seumur hidup. Setiap tahap perkembangan memiliki nilai sendiri dan bukan sekedar persiapan untuk tahap berikutnya. Manusia terus mengalami pertumbuhan dan belajar sepanjang hayat. Prinsip yang keenam yaitu metode reflektif dan pemecahan masalah. Pendekatan progresif menekankan kemampuan berpikir reflektif dan pemecahan masalah. Siswa diajak mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisa alternatif, dan mengevaluasi hasil sebagai kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka berkembang. Topik pembahasan selanjutnya yaitu konsep pendekatan pendidikan demokratis. Pendekatan pendidikan demokrasi adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan mengambil keputusan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai kebebasan, partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab, dan dialog sebagai dasar interaksi pendidikan. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip pendidikan demokratis. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui dialog, diskusi, dan pengambilan keputusan. Keterlibatan ini meningkatkan motivasi, rasa kepemilikan, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu persamaan dan kesetaraan. Pendidikan demokratis menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Setiap peserta didik diperlakukan adil dan dihargai keunikannya, terlepas dari latar belakang apapun. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Siswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengkritisi ide. Kebebasan berpikir dan berekspresi dihargai selama tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat yaitu pengembangan sikap kritis. Pendidikan demokratis mendorong kemampuan berpikir kritis, sehingga siswa mampu menganalisis informasi dan mempertanyakan struktur sosial. Sikap ini penting agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Prinsip yang kelima yaitu pembelajaran kolaboratif. Pendekatan ini menekankan kerjasama antar siswa melalui diskusi dan kerja kelompok. Kolaborasi membantu pengembangan keterampilan sosial, kemampuan bekerja dalam tim, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Prinsip yang keenam yaitu relevansi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran dihubungkan dengan isu dan konteks dunia nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Cara ini mempersiap siswa menjadi warga yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah sosial. Selanjutnya terdapat peran pendidik dalam pendidikan demokratis progresif. Peran yang pertama yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan sumber belajar, dan membimbing siswa agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Peran yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif. Guru dituntut menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan empati terhadap suara, kebutuhan, dan aspirasi peserta didik, sehingga hubungan belajar lebih terbuka dan suportif.
Peran yang ketiga yaitu model demokratis. Guru menjadi teladan nilai-nilai demokrasi dengan bersikap adil, menghargai perbedaan pendapat, dan bersikap terbuka dalam setiap interaksi di kelas. Peran yang keempat yaitu perencanaan pengalaman belajar. Guru merancang pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan sesuai perkembangan peserta didik agar pembelajaran lebih relevan dan efektif. Peran yang kelima yaitu evaluator reflektif. Guru melakukan evaluasi secara berkelanjutan baik terhadap hasil belajar siswa maupun praktik mengajarnya sendiri sebagai upaya perbaikan dan pengembangan potensi profesional. Topik pembahasan selanjutnya yaitu implementasi pendekatan pendidikan demokratif berdasarkan aliran pendidikan progresif. Yang pertama yaitu kurikulum bersifat fleksibel. Kurikulum dalam pendidikan demokratis progresif bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial. Kurikulum harus relevan dengan kehidupan nyata dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Karakteristik dari kurikulum progresif meliputi yang pertama yaitu berbasis masalah, integratif, adaptif, dan berbasis kompetensi. Implementasi yang kedua yaitu metode pembelajaran aktif dan partisipasif. Pembelajaran demokratif progresif menggunakan metode yang melibatkan keaktifan dan partisipasif siswa. Metode ini mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Metode yang digunakan antara lain yang pertama yaitu terdapat project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, cooperative learning, dan diskusi serta dialog. Implementasi yang ketiga yaitu penilaian autentik dan holistik. Penilaian autentik digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, tidak hanya berdasarkan tes tertulis dan lain sebagainya. Karakteristik dari penilaian autentik dan holistik sendiri yang pertama yaitu berbasis proses, multidimensional, kontekstual, formatif dan sumatif, serta self-enforced assessment. Implementasi yang keempat yaitu lingkungan belajar yang demokratis. Lingkungan sekolah yang harus mencerminkan nilai demokratis agar siswa terbiasa dengan budaya partisipasi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ciri-ciri lingkungan demokratis yang pertama yaitu tata ruang fleksibel, iklim kelas mendukung, partisipasi dalam keputusan, dan akses sumber belajar mudah. Topik pembahasan selanjutnya yaitu tantangan pendidikan demokratis progresif di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu budaya pendidikan yang paternalistik. Budaya pendidikan Indonesia masih bersifat paternalistik, di mana guru dipandang sebagai pemegang otoritas penuh dan siswa jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini membuat penerapan nilai-nilai demokratis dalam kelas menjadi sulit karena menuntut perubahan budaya yang cukup besar. Tantangan yang kedua yaitu sistem evaluasi yang masih konvensional. Evaluasi pendidikan masih berfokus pada ujian standar dan menekankan hafalan. Sistem ini tidak sejalan dengan pendekatan progresif yang menuntut penilaian berbasis pemahaman, proses, dan kompetensi, sehingga pembelajaran demokratis sulit dikembangkan. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas yang memadai dan guru yang terlatih untuk menerapkan pembelajaran yang progresif. Keterbatasan ini membuat pelaksanaan pendidikan demokratis sering terhambat secara praktis. Tantangan yang keempat yaitu beban kurikulum yang padat. Kurikulum yang padat dan penuh materi membuat guru lebih fokus pada penyelesaian target pembelajaran. Akibatnya, metode progresif yang membutuhkan waktu untuk diskusi, proyek, dan aktif partisipasi menjadi sulit diterapkan. Tantangan yang kelima yaitu resistensi terhadap perubahan. Sebagai pendidik masih enggan berubah karena telah lama terbiasa menggunakan metode tradisional. Ketidaknyamanan terhadap inovasi membuat penerapan pendekatan demokratis progresif tidak selalu diterima dengan cepat. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan demokratis progresif menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan menekankan pengalaman langsung, keaktifan, kerjasama, dan kebebasan berpendapat. Sekolah dipandang sebagai ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar secara terbuka dan reflektif. Implementasi pendekatan ini membutuhkan kurikulum fleksibel, metode pembelajaran yang aktif, penilaian autentik, dan lingkungan belajar yang demokratis.
Meskipun masih menghadapi tantangan seperti budaya pendidikan yang hierarkis, sistem evaluasi konvensional, dan keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini sangat penting untuk membentuk peserta didik yang kritis, mandiri, dan mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu saran. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki, baik dari tulisan maupun bahasa yang kami sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan sarannya agar kami dapat membuat materi lebih baik lagi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmatul Jannah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.